Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa subscribe, like, share, dan tinggalkan komentar kalian agar channel ini semakin berkembang. Di balik tembok penjara yang gelap dan penuh geng kejam, masuklah seorang pria culun. Ia bukan siapa-siapa, lemah, penakut, dan selalu jadi bahan hinaan. Tak ada yang menyangka bahwa dari lelaki inilah akan lahir seorang penguasa baru yang membuat seluruh penjara bertekuk lutut. Inilah kisah menegangkan naiknya sang raja dari balik jeruji besi. Suara rantai besi berderak ketika gerbang besar penjara itu terbuka. Dari balik pintu besi yang tinggi menjulang, seorang pria muda melangkah dengan wajah pucat dan langkah gontai. Namanya Hendra. Tubuhnya kurus, kacamata tipis menempel di wajahnya, rambut berantakan, dan matanya tak pernah berani menatap lurus ke depan. Hari itu adalah hari pertamanya masuk ke dalam dunia yang asing sekaligus menakutkan. Penjara besar dengan tembok setinggi 5 meter, kawat berduri berlapis, dan menara penjaga di setiap sudut. Semua terasa menekan dadanya hingga sesak. Hendra dipenjara bukan karena kasus besar. Ia hanya terjebak dalam situasi yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah perkelahian di luar, salah langkah, dan nasib buruk menyeretnya ke tempat ini. Tetapi bagi para narapidana lain, alasan itu tidak penting. Yang penting hanyalah satu, siapa yang lemah, akan menjadi mangsa. Begitu ia melewati halaman pertama, ratusan mata menatapnya. Ada yang duduk santai merokok, ada yang berbisik sambil melirik, ada pula yang tertawa kecil penuh ejekan. Wajah Hendra semakin pucat. Ia tahu, di mata mereka, dirinya hanyalah mangsa empuk. Seorang sipir mendorong bahunya. Jalan terus. Jangan berhenti. Dengan langkah gemetar, Hendra melangkah memasuki blok tahanan. Suasana di dalam lebih menyeramkan. Dinding beton kusam, bau keringat bercampur asap rokok, dan teriakan kasar dari balik jeruji terdengar bergema. Di koridor sempit itu, ia merasa seperti seekor domba yang dilempar ke kandang serigala. Beberapa napi besar dengan tubuh penuh tato menatapnya tajam. Ada yang tersenyum sinis, ada yang berbisik kotor. Salah satu di antaranya berujar dengan nada mengejek, "Lihat, anak mami masuk penjara." Tawa mereka menggema, membuat Hendra menunduk semakin dalam. Ketika sampai di depan selnya, sipir membuka gembok dan mendorongnya masuk. Sel itu kecil, lembab, dengan tembok penuh coretan. Bau lembab menusuk hidung. Di pojok, ada seorang napi tua sedang merokok sambil melirik sekilas. Hendra hanya bisa diam, menaruh bungkusan kecil miliknya di sudut. Malam itu, ketika pintu besi ditutup rapat, Hendra berbaring di ranjang tipis dengan jantung berdebar kencang. Ia menatap langit-langit sel, mendengar suara teriakan dari blok lain, suara pukulan, dan kadang jeritan samar. Matanya sulit terpejam. Rasa takut mencekik, dan dalam hatinya hanya ada satu doa lirih. Allah, aku takut. Tolong lindungi aku. Namun jauh di dalam dirinya, tanpa ia sadari, malam itu adalah awal dari sebuah perjalanan panjang. Dari seorang pria culun yang tak berdaya, menuju sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak pernah bayangkan. Suara besi beradu terdengar dari kejauhan. Ada yang memukul jeruji dengan sendok, ada yang berteriak-teriak tak jelas, ada pula tawa keras yang terdengar seperti lolongan serigala. Semua itu membuat malam di penjara terasa semakin panjang. Hendra berbaring dengan tubuh meringkuk. Kasur tipis di bawah tubuhnya terasa dingin, hampir seperti tidur di atas lantai beton. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit yang kotor, penuh noda lembab. Ia tak bisa tidur. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, suara-suara dari luar sel seperti menghantui. Ada napi yang tertawa keras, ada yang berkelahi, dan ada pula suara bentakan sipir yang diikuti dentuman keras. Hendra hanya bisa menarik napas panjang, menutup telinganya dengan kedua tangan, berharap semua itu berhenti. Di sudut sel, napi tua yang tadi ia lihat masih duduk santai sambil menghisap rokok. Wajahnya keras, tatapannya tajam,
tapi dingin. Tanpa berkata apa-apa, ia hanya memandang sekilas ke arah Hendra, lalu kembali menghembuskan asap. Baru masuk ya? Suara pria tua itu akhirnya terdengar pelan. Hendra mengangguk pelan, suaranya bergetar. Iya, Bang. Pria itu menghela napas panjang. Kalau kau mau bertahan di sini, jangan pernah tunjukkan rasa takutmu. Orang-orang di luar sana mencium ketakutan seperti anjing mencium darah. Kata-kata itu membuat Hendra semakin gelisah. Ia menunduk, tangannya gemetar, jantungnya berdetak semakin keras. Bagaimana mungkin ia bisa menyembunyikan ketakutan, jika seluruh tubuhnya sudah menunjukkan kelemahan? Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki mendekat dari luar sel. Sekelompok napi berdiri di depan jeruji, menatap ke dalam. Mereka menyorongkan wajah, sebagian tertawa kecil. Wah, ada anak baru. Lihat tuh, mukanya pucat kayak Maya. Hahaha, gampang banget buat mainan. Hendra semakin meringkuk, wajahnya memerah, tangannya mencengkeram kasur tipis. Ia berusaha tidak menatap balik, tapi tatapan mereka menusuk seperti pisau. Setelah beberapa menit, para napi itu pergi sambil masih tertawa-tawa. Tapi bagi Hendra, perasaan terancam itu tak ikut pergi. Bayangan buruk bermunculan di kepalanya. Bagaimana kalau besok mereka benar-benar datang? Bagaimana kalau ia dipukuli? Bagaimana kalau ia tidak bisa bertahan hidup di tempat ini? Malam terasa semakin panjang. Hendra terus berdoa lirih, menyebut nama Allah berulang kali, berharap pagi cepat datang. Namun, justru ketakutan itu yang menemaninya hingga fajar. Hari pertama telah ia lalui, tapi hatinya tahu, hari-hari berikutnya akan jauh lebih berat. Pagi hari di penjara bukanlah awal yang menenangkan. Begitu pintu sel dibuka, suara teriakan bercampur langkah kaki memenuhi udara. Para napi berhamburan keluar menuju halaman, sebagian berlari kecil, sebagian berjalan santai dengan rokok terselip di bibir. Hendra melangkah pelan, tubuhnya kaku, pandangan menunduk. Dari kejauhan, beberapa napi sudah memperhatikannya. Senyuman miring, tatapan mengejek, seolah menunggu mangsa yang baru lahir. Di kantin penjara, saat Hendra mencoba mengambil jatah makanannya, seorang napi bertubuh besar tiba-tiba menyambar nampan dari tangannya. Bubur encer yang ada di dalamnya tumpah ke lantai. Hei, anak baru, suara berat itu terdengar lantang. Di sini kau harus tahu aturan. Yang lemah memberi jalan, yang kuat menikmati jatah. Tawa keras pecah dari para napi lain. Hendra berdiri kaku, wajahnya memerah, bibirnya bergetar. Ia ingin melawan, tapi tubuhnya gemetar terlalu hebat. Ia hanya bisa menunduk, membiarkan dirinya didorong hingga terjatuh. Siang itu di halaman, ia kembali jadi sasaran. Beberapa napi mendorongnya ke tengah lingkaran, memaksanya jongkok. Mereka menyuruhnya bernyanyi dengan suara keras, lalu tertawa saat suaranya sumbang. Setiap kali ia menolak, pukulan mendarat di bahunya. Jangan diam saja, culun, seru seorang napi dengan nada mengejek. Kalau tidak mau dipukul, kau harus menghibur kami. Hendra merasa wajahnya panas oleh rasa malu. Tapi lebih dari itu, rasa sakit menghantam dadanya. Ia bukan hanya dipermalukan, tapi juga dijadikan mainan di depan banyak orang. Malam berikutnya, ia disuruh membersihkan lantai kamar mandi oleh sekelompok napi. Bau busuk menusuk hidung, air kotor mengalir ke sepatunya, sementara tawa kasar mereka mengiringi setiap gerakannya. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Pagi diejek, siang dipermainkan, malam diperintah. Rasa takut membuat tubuhnya semakin kurus, matanya cekung, wajahnya pucat. Namun, di balik semua penderitaan itu, sesuatu perlahan tumbuh dalam dirinya. Rasa sakit yang menumpuk berubah menjadi bara kecil. Ia sendiri tidak menyadari bahwa luka-luka itu sedang menempanya menjadi sosok yang berbeda. Bara itu masih kecil, tapi suatu hari nanti akan menyala menjadi api besar. Malam itu, setelah seharian penuh dihina dan dipukuli, Hendra kembali ke selnya dengan langkah gontai. Tubuhnya penuh memar,
bibir pecah, dan matanya hampir tak bisa terbuka karena bengkak. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan rasa sakit dari napi lain yang memperhatikannya. Di dalam sel, ia berjalan menuju wastafel kecil yang berkara. Di atasnya tergantung sebuah cermin retak, separuh pecah, penuh noda karat di tepinya. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan keran dan membasuh wajahnya. Air dingin mengalir, bercampur darah yang menetes dari bibirnya. Perlahan ia mengangkat wajahnya, menatap pantulan dirinya di cermin. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat dirinya. Mata yang bengkak, wajah penuh lebam, dan tatapan kosong. Wajah itu bukan lagi wajah Hendra yang ia kenal. Itu wajah seorang pecundang. Hendra terdiam lama. Jantungnya berdetak kencang, tapi bukan karena takut. Ada sesuatu yang berbeda malam itu. "Aku, sudah cukup," bisiknya lirih. Air mata menetes di pipinya, tapi bukan sekadar tangisan putus asa. Ada amarah yang ikut mengalir bersamanya. Amarah pada dirinya sendiri, amarah pada semua penghinaan yang harus ia telan, dan amarah pada kenyataan bahwa ia selalu diam. Tangannya mengepal di depan cermin. Ia memukul dinding hingga kulit tangannya sobek. Nafasnya tersengal, dadanya bergetar hebat. Untuk pertama kalinya, Hendra tidak lagi hanya memohon perlindungan. Ia bersumpah pada dirinya sendiri. "Aku tidak akan selamanya jadi mangsa." Malam itu ia tidak bisa tidur. Ia duduk bersandar di dinding, memikirkan semua kejadian sejak hari pertama ia masuk penjara. Semua tawa ejekan, semua pukulan, semua rasa sakit. Dan semakin ia mengingatnya, semakin bara kecil dalam dirinya menyala. Di luar sel, suara gaduh penjara masih terdengar. Tapi bagi Hendra, suara itu sudah berubah. Tidak lagi terdengar sebagai ancaman. Malam itu, suara-suara itu terdengar seperti panggilan perang. Hari esok, Hendra mungkin masih culun di mata semua orang. Tapi dalam dirinya, ia tahu, titik balik sudah dimulai. Pagi itu kantin penjara ramai seperti biasa. Bau bubur encer bercampur asap rokok memenuhi udara. Para napi berdesakan, berebut jatah makan yang tidak seberapa. Di sudut ruangan, Hendra berdiri dengan nampan di tangannya. Wajahnya masih penuh memar, tapi matanya sudah berbeda. Ada kilatan tajam yang belum pernah terlihat sebelumnya. Seperti yang sudah diduga, seorang napi besar tiba-tiba mendekat. Dialah orang yang selama ini selalu merampas makanannya. Dengan tawa kasar, ia menepuk pundak Hendra keras-keras. "Nah, si culun. Kau tahu aturannya. Serahkan makanmu." Beberapa napi lain mulai tertawa, menunggu pertunjukan seperti biasanya. Mereka yakin Hendra akan menunduk, gemetar, lalu menyerahkan makanannya. Tapi pagi itu sesuatu yang berbeda terjadi. Hendra tidak menunduk. Ia menatap langsung ke mata napi besar itu. Tangannya mencengkeram nampan erat-erat, hingga buku jarinya memutih. Suasana seketika berubah hening. "Aku tidak akan memberikannya." Suara Hendra lirih tapi tegas. Tawa napi besar itu meledak. "Apa kau bilang?" Ia mendekat, wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Hendra. "Ulangi kalau berani." Tanpa pikir panjang, Hendra mengangkat nampan logam itu dan menghantamkannya tepat ke wajah si napi. Bunyi dentuman keras terdengar, diikuti suara teriakan. Napi besar itu terhuyung ke belakang, darah mengucur dari hidungnya. Semua orang terdiam. Kantin yang biasanya bising mendadak sunyi. Hendra berdiri dengan dada naik turun, napasnya berat, tangannya masih gemetar karena adrenalin. Ia sendiri tak percaya ia baru saja melakukannya. Tapi di matanya, tak ada lagi rasa takut. Yang ada hanyalah tekad untuk tidak lagi diinjak. Napi besar itu menggeram, berusaha bangkit kembali. Namun sebelum ia sempat menyerang, beberapa sipir datang dan melerai, menyeretnya pergi sambil masih mengumpat. Hendra tetap berdiri di tempatnya. Ia tahu, tindakannya pagi itu telah mengubah segalanya. Beberapa napi mulai berbisik, ada yang menatapnya dengan kaget, ada pula yang mengangguk pelan,
seolah memberi pengakuan. Untuk pertama kalinya, Hendra bukan sekadar mangsa. Ia telah menunjukkan giginya. Malam itu, ia kembali ke sel dengan wajah yang sama lelahnya. Tapi kali ini, di dalam dadanya, ada perasaan baru yang hangat. Rasa puas, rasa berani, dan rasa percaya bahwa ia bisa lebih dari sekadar pecundang. Api yang kecil kini mulai berkobar. Dan penjara itu baru saja menyaksikan nyala pertamanya. Hari-hari setelah peristiwa di kantin menjadi titik balik bagi Hendra. Ia bukan lagi sekadar pria culun yang mudah diinjak. Para napi mulai menatapnya dengan cara berbeda, sebagian dengan rasa hormat, sebagian lagi dengan rasa curiga. Namun perubahan itu tidak serta-merta membuat hidupnya lebih mudah. Justru tantangan baru datang. Geng-geng besar yang menguasai blok penjara merasa keberadaannya bisa menjadi ancaman. Mereka mulai menguji Hendra dengan cara halus, kadang dengan ejekan, kadang dengan jebakan. Suatu sore di lapangan olahraga, seorang napi tua bernama Jafar mendekatinya. Jafar terkenal sebagai orang bijak yang jarang ikut campur urusan geng, tapi semua orang menghormatinya. Dengan suara tenang ia berkata, "Kau sudah melangkah, nak. Tapi kalau kau tidak hati-hati, langkah itu bisa menyeretmu ke jurang." Hendra terdiam, mendengarkan setiap kata. Di sini, siapapun yang ingin berdiri harus punya dua hal. Otak dan keberanian. Kau sudah tunjukkan keberanianmu. Sekarang waktunya belajar menggunakan otak. Sejak hari itu, Jafar mulai membimbing Hendra. Ia mengajarkan cara membaca situasi, memahami pola geng-geng besar, bahkan cara berbicara agar kata-katanya terdengar meyakinkan. Hendra belajar cepat. Ia sadar, kalau hanya mengandalkan kekerasan, ia akan hancur. Tapi dengan akal, ia bisa lebih dari sekadar bertahan. Malam-malam panjang dihabiskan dengan mendengarkan cerita Jafar tentang politik penjara. Siapa musuh siapa, bagaimana aliran barang haram masuk, dan siapa saja sipir yang bisa disuap. Semua itu membuka mata Hendra bahwa penjara adalah dunia kecil dengan aturan yang keras. Perlahan, ia mulai menguji ilmunya. Ketika ada napi lemah yang dipalak, Hendra melangkah dan menawarkan perlindungan. Bukan dengan cara brutal, melainkan dengan kata-kata yang meyakinkan. Para napi itu mulai melihatnya bukan hanya sebagai pemberontak, tetapi juga sebagai pemimpin kecil yang bisa mereka andalkan. Setiap langkah kecil itu menambah pengikutnya. Dan semakin banyak orang yang berada di belakangnya, semakin kuat pula posisinya di mata geng-geng besar. Namun kekuatan selalu menimbulkan reaksi. Di kejauhan, para pemimpin geng yang sudah lama berkuasa mulai memperhatikan. Mereka melihat ancaman yang perlahan tumbuh dari seorang pria culun yang dulu hanya jadi bahan tawa. Dan mereka tahu, waktunya akan tiba untuk menyingkirkannya. Malam itu udara penjara lebih dingin dari biasanya. Hendra sedang duduk di pojok sel, matanya terpejam mencoba tidur. Namun dari kejauhan, terdengar langkah kaki yang berat mendekat. Saat pintu sel terbuka, dua orang napi asing masuk dengan wajah dingin. Mereka bukan penghuni tetap blok itu. Dari tato di tubuh mereka, Hendra langsung tahu, mereka anak buah salah satu geng besar. Tanpa banyak bicara, keduanya mendekat dengan tatapan penuh ancaman. Salah satu dari mereka menyeringai. Katanya kau mulai sok jadi jagoan di sini, culun. Malam ini kita kasih pelajaran. Hendra sempat menelan ludah. Jantungnya berdetak cepat, tapi kepalanya mengingat kata-kata Jafar. Gunakan otakmu sebelum tanganmu. Ketika pukulan pertama melayang, Hendra sempat menghindar, lalu mundur ke pojok. 1 lawan 1, ia mungkin masih bisa bertahan, tapi dua orang sekaligus jelas tidak mudah. Tubuhnya menerima beberapa hantaman keras, membuat darah terasa di bibirnya. Namun di tengah rasa sakit itu, sebuah ide muncul. Ia pura-pura jatuh ke lantai, tangannya bergerak meraih gelas kaleng bekas di dekat ranjang. Saat salah satu napi mendekat hendak menginjaknya, Hendra menghantamkan kaleng itu ke kakinya. Si napi kehilangan keseimbangan dan jatuh keras. Kesempatan itu tidak disia-siakan.
Hendra segera melompat, memukul wajahnya berkali-kali hingga pria itu tak berdaya. Napi kedua terkejut, tidak menyangka lawannya berani balik menyerang. Dengan marah ia mencabut pisau kecil yang disembunyikan di pinggangnya. Sel seketika mencekam. Hendra berdiri dengan napas memburu, mencoba membaca gerakan lawan. Tepat ketika pisau itu hendak menusuk, suara keras terdengar. Tiuk-ku! Lampu sel menyala terang. Jafar berdiri di depan pintu, diiringi beberapa napi lain yang sudah siap bertindak. Melihat jumlah mereka, napi kedua terpaksa mundur. Dengan wajah kesal, ia menarik temannya yang terkapar, lalu pergi sambil menggeram. Suasana sel sunyi. Hendra masih terengah, tubuhnya penuh lebam, tapi matanya menyala dengan api yang berbeda. Jafar menatapnya tajam. Kau sudah melewati ujian pertamamu, nak. Mereka sudah tahu, kau bukan orang yang bisa dipermainkan. Hendra hanya mengangguk, darah masih menetes di sudut bibirnya. Malam itu, rasa sakit berubah menjadi kebanggaan. Ia sadar, jalan menuju kekuasaan memang penuh darah dan pengkhianatan. Dan kini, langkahnya baru saja memasuki babak yang lebih berbahaya. Keesokan paginya, kabar tentang perkelahian malam itu menyebar cepat ke seluruh blok. Nama Hendra menjadi bahan bisik-bisik para napi. Dari yang dulu hanya dianggap pecundang, kini banyak yang mulai melihatnya sebagai sosok yang berani melawan geng besar. Di kantin, beberapa napi yang biasanya cuek mendekatinya. Mereka menawarkan tempat duduk, bahkan memberikan sebagian makanan mereka. Awalnya Hendra merasa canggung, namun dalam hati ia sadar, inilah langkah awal menuju sesuatu yang lebih besar. Malam harinya, Jafar kembali berbicara dengannya. Orang-orang mulai melihatmu sebagai pemimpin. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Kalau kau ingin bertahan, kau harus punya orang-orang di belakangmu. Sendirian, kau hanya akan jadi sasaran empuk. Kata-kata itu menancap kuat di benak Hendra. Esoknya, ia mulai mendekati napi-napi lemah yang sering dipalak geng besar. Ia tidak hanya menawarkan perlindungan, tapi juga mendengarkan keluh kesah mereka, membuat mereka merasa dihargai. Pelan-pelan, kepercayaan itu tumbuh. Tak butuh waktu lama, sekelompok kecil napi mulai setia padanya. Mereka bukan orang kuat, tapi loyalitas mereka menjadi kekuatan baru. Hendra mengajarkan mereka cara bertahan, bagaimana membaca gerakan lawan, bahkan bagaimana membangun keberanian. Geng besar mulai merasa resah. Mereka melihat benih kekuasaan yang perlahan tumbuh dari tangan seseorang yang dulu mereka hina. Namun mereka juga tahu, menyingkirkan Hendra sekarang bukan perkara mudah. Semakin mereka menekannya, semakin besar simpati yang ia dapatkan. Di malam yang sunyi, Hendra duduk di pojok sel sambil memandangi dinding lembab. Di dalam hatinya, ia berbisik lirih. Dulu aku hanyalah mangsa, tapi sekarang, aku mulai jadi sesuatu yang mereka takuti. Api yang menyala dalam dirinya semakin besar. Dan benih kecil itu, sebentar lagi akan tumbuh menjadi kekuasaan yang tak bisa lagi dipadamkan. Malam itu, suasana lapangan olahraga lebih tegang dari biasanya. Semua napi seakan menunggu sesuatu. Bisik-bisik menyebar, bahwa geng terbesar di blok itu, yang dipimpin oleh seorang bernama Bowo, akan menguji Hendra secara langsung. Bowo dikenal sebagai raja tak tertandingi. Tubuhnya besar, penuh tato, dan tatapannya dingin. Selama bertahun-tahun, tak ada yang berani menentangnya. Ketika ia berjalan ke tengah lapangan, semua napi memberi jalan. Culun, suara Bo menggelegar. Ku dengar kau mulai berlagak di sini. Katanya kau melindungi orang-orang lemah, seolah kau pemimpin. Tapi ingat, di tempat ini hanya ada satu raja, dan itu aku. Hendra berdiri, wajahnya tenang meski dadanya berdegup kencang. Puluhan pasang mata menatapnya. Para pengikut kecilnya ada di belakang, namun mereka tahu, tak ada yang bisa ikut campur bila Bowo sudah bicara. Aku tidak mencari masalah, Bowo, jawab Hendra. Tapi aku juga tidak akan tunduk pada siapapun. Tawa keras Bowo pecah,
disusul sorakan dari anggota gengnya. Ia melangkah maju, menatap Hendra dari dekat. Kalau begitu, mari kita buktikan malam ini. Kau dan aku. 1 lawan 1. Suasana semakin panas. Para napi mulai mengelilingi mereka, membentuk lingkaran. Ini bukan sekadar perkelahian, tapi pertaruhan nama dan wibawa. Pertarungan pun dimulai. Bowo menyerang lebih dulu dengan pukulan keras, membuat tubuh Hendra terhuyung. Namun berbeda dengan dulu, Hendra kini bukan pria culun yang hanya diam dipukuli. Ia menghindar cepat, memanfaatkan kecepatan dan kecerdasannya. Beberapa kali ia berhasil mengelak dan membalas dengan pukulan tepat sasaran. Sorakan mulai terdengar, sebagian mendukung Bowo, sebagian mulai mendukung Hendra. Namun Bowo tidak mudah dikalahkan. Satu pukulan kerasnya mendarat di perut Hendra, membuatnya hampir jatuh berlutut. Darah terasa di mulutnya, napasnya tersengal. Tapi di matanya, ada kobaran api yang tidak mau padam. Ia berdiri lagi, menatap Bowo tanpa gentar. Aku tidak akan mundur. Lingkaran napi semakin riuh, menunggu kelanjutan duel itu. Dan di dalam hati setiap orang, tumbuh rasa penasaran, apakah pria culun ini benar-benar bisa menantang raja yang sudah lama berkuasa? Lingkaran napi semakin rapat, suara sorakan bergemuruh di udara. Lampu redup lapangan olahraga menyorot dua sosok yang berdiri berhadapan. Bowo dengan tubuh besarnya yang kokoh, dan Hendra dengan tubuh penuh luka, namun matanya menyala dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Bowo melangkah maju, kepalan tangannya seperti palu. Kau hanya badut, culun. Malam ini aku hancurkan nyalimu. Ia menyerang dengan pukulan keras ke arah wajah. Hendra sempat menghindar, tapi ujung tinju itu tetap mengenai pelipisnya. Pandangan Hendra berkunang, darah menetes, namun ia masih berdiri. Sorakan meledak. Sebagian yakin perlawanan Hendra sudah berakhir. Namun yang terjadi sebaliknya. Dengan cepat Hendra merendahkan tubuh, menendang lutut Bowo dari samping. Raksasa itu terhuyung, kehilangan keseimbangan sejenak. Kesempatan itu tidak disia-siakan. Hendra melancarkan serangan bertubi-tubi, pukulan demi pukulan mengarah ke wajah dan perut Bowo. Napi lain terperangah, menyaksikan pria culun itu berani menghajar raja penjara. Namun Bowo bukan lawan biasa. Dengan teriakan garang, ia meraih kerah baju Hendra, lalu melemparkannya keras ke tanah. Suara tubuh yang menghantam lantai membuat banyak orang terdiam. Hendra meringis, rasa sakit menyebar di seluruh tubuhnya. Tapi di dalam pikirannya, ia teringat semua kata-kata Jafar. Gunakan otakmu, bukan hanya tenagamu. Saat Bowo membungkuk hendak mengangkatnya, Hendra tiba-tiba meraih pasir dari lantai, melemparkannya tepat ke mata lawan. Bowo berteriak, matanya perih. Hendra bangkit, mengerahkan sisa tenaganya untuk melancarkan satu pukulan telak ke rahang Bowo. Tubuh besar itu terhuyung mundur, lalu jatuh terkapar di tanah. Henim. Semua napi membeku, menatap tak percaya. Raja penjara, Bowo, terbaring tak berdaya di hadapan seorang pria culun yang dulu mereka hina. Sorakan pun pecah. Ada yang berteriak kaget, ada pula yang bersorak mendukung Hendra. Malam itu, sesuatu berubah. Hendra berdiri di tengah lingkaran, dadanya naik turun, darah mengalir di wajahnya. Tapi pandangannya tajam, penuh wibawa. Ia menatap semua orang di sekitarnya, lalu berkata dengan suara serak namun tegas. Mulai malam ini, aku bukan lagi mangsa. Dan di dalam hati setiap napi, mereka tahu, seorang penguasa baru saja lahir di balik jeruji besi. Malam itu penjara berubah menjadi panggung bisik-bisik. Semua napi membicarakan duel yang baru saja terjadi. Nama Hendra kini bergema di setiap sudut blok. Dari yang dulu dipanggil culun dengan ejekan, kini disebut dengan nada penuh kagum dan hormat. Di selnya, Hendra duduk dengan tubuh penuh luka. Setiap napas terasa perih, tapi di balik rasa sakit itu ada kepuasan yang tidak bisa ditutupi. Untuk pertama kalinya sejak masuk penjara, ia merasa dirinya benar-benar hidup.
Jafar datang menghampiri, membawa sebotol air. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya menunjukkan kebanggaan. Kau sudah melakukannya, nak. Kau menumbangkan raja lama. Kini orang-orang akan melihatmu dengan cara berbeda. Hendra menatap lantai, lalu menghela napas. Aku tidak menyangka bisa sampai sejauh ini. Aku hanya ingin berhenti jadi pecundang. Jafar tersenyum tipis. Itulah kekuatanmu. Kau tidak mengejar kuasa, tapi kuasa yang datang kepadamu. Justru itu yang membuatmu pantas memimpin. Keesokan harinya, Bowo tidak lagi muncul. Entah dibawa ke sel isolasi atau dirawat di klinik penjara, tak ada yang tahu pasti. Yang jelas, gengnya kehilangan arah. Beberapa anak buahnya mulai mendekati Hendra, menawarkan loyalitas. Di lapangan, napi-napi yang dulu meremehkan kini menyapa dengan penuh hormat. Ada yang mengangguk pelan, ada pula yang secara terang-terangan menyebut namanya dengan suara kagum. Hendra merasakan perubahan itu, dan untuk pertama kalinya, ia tidak menolak. Malam berikutnya, sekelompok napi berkumpul di sekelilingnya. Mereka menatap Hendra dengan penuh harap, seolah menunggu perintah. Satu di antara mereka berkata, "Mulai sekarang, kau pemimpin kami. Kami ikut apapun kata-katamu." Hendra terdiam sesaat. Dadanya bergetar, menyadari beban besar yang kini berada di pundaknya. Namun ia tahu, jalan kembali sudah tertutup. Dengan suara pelan tapi mantap, ia berkata, "Kalau begitu, kita akan berdiri bersama. Tidak ada lagi yang diinjak-injak. Mulai sekarang, kita yang menentukan aturan." Mata para napi menyala. Malam itu, di balik jeruji besi, sebuah kekuasaan baru lahir. Hendra bukan lagi pria culun. Ia kini adalah pemimpin yang diakui. Hari-hari berikutnya, penjara tidak lagi sama. Nama Hendra kini menggema sebagai sosok yang tak boleh diremehkan. Geng-geng kecil yang dulu selalu terinjak mulai berdiri tegak di bawah perlindungannya. Para napi lemah, yang sering dipalak, kini berjalan dengan lebih percaya diri karena tahu ada yang membela mereka. Namun bersama dengan kekuasaan, datang pula bayangan-bayangan gelap. Geng besar lain yang masih bertahan memandang Hendra sebagai ancaman. Mereka tidak menyerang secara langsung, melainkan menyebar bisik-bisik, mencoba mengadu domba. Suatu malam, Hendra dipanggil oleh seorang sipir senior. Di ruang sempit yang berbau apek, sipir itu menatapnya tajam. "Kau mulai bikin banyak orang resah, Hendra. Kalau kau terlalu menonjol, aku tidak bisa jamin kau akan aman." Hendra hanya menunduk, mendengarkan dengan tenang. Ia tahu, ucapan itu bukan sekadar peringatan, melainkan juga ujian. Sipir-sipir punya kepentingan sendiri. Selama ini mereka membiarkan geng besar berkuasa karena ada keuntungan yang bisa dipetik. Jika Hendra menjadi penguasa baru, berarti peta keuntungan itu akan berubah. Kembali ke sel, Hendra berbincang dengan Jafar. Suara Jafar berat, seolah menyimpan beban besar. "Sekarang kau tidak hanya melawan geng lain, nak. Kau juga berhadapan dengan sistem yang lebih besar. Kalau kau ingin bertahan, kau harus pandai menyeimbangkan kekuatan dan kepentingan." Hendra terdiam lama. Ia sadar, jalan yang ia pilih sudah tidak bisa dihentikan. Di satu sisi, ia mendapat hormat dari banyak napi. Tapi di sisi lain, setiap langkahnya diawasi, setiap tindakannya bisa menjadi alasan untuk dijatuhkan. Malam itu, dari balik jendela kecil selnya, Hendra menatap bulan yang samar di langit gelap. Ia berbisik lirih pada dirinya sendiri. "Dulu aku hanya ingin berhenti dibuli. Tapi sekarang, aku sudah masuk ke dalam permainan yang lebih besar. Dan tidak ada jalan keluar." Di kejauhan, langkah-langkah berat para sipir bergema. Suara besi beradu terdengar seperti peringatan. Bayangan kekuasaan mulai menutupi cahaya. Dan Hendra tahu, badai yang sesungguhnya baru akan datang. Pagi itu penjara terasa lebih bising dari biasanya. Desas-desus mulai menyebar. Salah satu geng besar menuduh anak buah Hendra mencuri barang kiriman mereka.
Tuduhan itu cepat meluas, membuat ketegangan semakin panas. Hendra duduk di bangku lapangan, dikelilingi pengikut setianya. Wajahnya tenang, tapi matanya awas memperhatikan setiap gerakan napi di sekitarnya. Ia tahu, tuduhan itu hanyalah siasat untuk menjatuhkannya. Siang harinya, seorang utusan dari geng lawan mendatangi Hendra. Dengan nada sinis, ia berkata, "Kalau kau benar pemimpin, buktikan dengan mengorbankan anak buahmu. Serahkan dia pada kami." Suasana seketika menegang. Anak buah Hendra yang dituduh, seorang napi kurus bernama Rian, gemetar ketakutan. Semua mata tertuju pada Hendra, menunggu keputusannya. Jantung Hendra berdegup keras. Ia sadar, inilah jebakan. Kalau ia menyerahkan Rian, maka pengikutnya akan kehilangan kepercayaan. Tapi kalau ia melindungi, perang terbuka dengan geng besar tak bisa dihindari. Dengan suara mantap, Hendra berkata, "Rian bukan pencuri. Tuduhan kalian hanya akal-akalan. Kalau ingin perang, peranglah dengan aku. Jangan dengan orang lemah." Kata-kata itu membuat lingkaran napi mendidih. Sorakan dukungan dari pengikut Hendra menggema, sementara geng lawan marah besar. Bentrok pun pecah. Lapangan penjara berubah jadi arena kekacauan. Pukulan dan teriakan bersahutan. Besi dan kayu beterbangan, darah mulai membasahi tanah. Di tengah keributan, Hendra bertarung langsung dengan pemimpin geng lawan, seorang pria bertubuh kekar bernama Rambo. Pertarungan itu brutal, saling serang tanpa henti. Hendra menerima banyak pukulan, tubuhnya memar parah, tapi semangatnya tidak padam. Ketika Rambo mencoba mencekiknya, Hendra dengan sisa tenaga menghantamkan kepalanya ke wajah lawan. Suara tulang retak terdengar, membuat Rambo terhuyung mundur. Hendra segera menghantam sekali lagi hingga pria itu tumbang. Keributan mendadak terhenti. Semua orang terdiam, menyaksikan Rambo terkapar tak bergerak. Sipir-sipir akhirnya masuk, melerai dengan pentungan dan gas. Namun sebelum semua dipisahkan, para napi sudah melihat kenyataan, Hendra kembali menang. Badai itu memang datang, tapi Hendra berhasil bertahan di tengahnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, semua geng besar mulai mengakui satu hal. Pria culun yang dulu jadi bahan ejekan, kini benar-benar berubah menjadi penguasa di balik jeruji besi. Hari-hari setelah bentrokan menjadi titik balik yang sesungguhnya. Tidak ada lagi geng besar yang berani menantang Hendra secara terbuka. Nama dan wibawanya kini menjulang, tak hanya di bloknya, tetapi juga di seluruh kompleks penjara. Di kantin, tidak ada lagi yang berani merampas makanannya. Justru, para napi berebut ingin duduk di dekatnya. Di lapangan, setiap langkahnya disambut dengan tatapan hormat. Bahkan para sipir, meski masih menjaga jarak, mulai melihatnya dengan rasa segan. Mereka tahu, pengaruh Hendra sudah terlalu besar untuk diabaikan. Malam itu, di dalam sel yang sempit, sekelompok napi berkumpul mengelilinginya. Mereka menatap Hendra dengan penuh keyakinan. Salah satu dari mereka berkata lirih, "Mulai sekarang, kau raja kami." Hendra terdiam lama. Kata-kata itu menggema di telinganya. Ia teringat masa-masa awal, ketika dirinya hanya seorang culun yang selalu jadi bahan ejekan. Ia teringat rasa sakit, penghinaan, dan ketakutan yang pernah ia telan. Semua itu kini terasa jauh, seolah bagian dari kehidupan orang lain. Dengan suara tenang namun penuh wibawa, ia berkata, "Kalau aku memang raja, maka aku akan memimpin dengan adil. Tidak ada lagi yang diinjak hanya karena lemah. Kita berdiri bersama." Sorakan lirih pecah di dalam sel, bukan sorakan keras, tapi penuh rasa hormat. Malam itu, penjara resmi memiliki penguasa baru. Dari balik jeruji, lahirlah seorang raja. Bukan dari tubuh yang kuat sejak awal, bukan dari nama besar, melainkan dari keberanian seorang pria culun yang menolak untuk terus dipermalukan. Kini, setiap napas di penjara itu berputar di sekeliling namanya. Hendra, sang raja yang naik dari kehinaan, menjadi penguasa dalam kegelapan.
Dan begitulah akhir kisah seorang pria culun. Yang dulu hanya jadi bahan hinaan, kini menjelma menjadi sosok penguasa penjara. Namun di balik semua kekuasaan itu, ia belajar bahwa sejatinya, kekuatan terbesar bukanlah otot, bukan pula gengsi, melainkan hati yang berani menegakkan kebenaran, dan iman yang tak pernah goyah. Kisah ini mengingatkan kita bahwa tak ada penderitaan yang sia-sia. Setiap luka, setiap hinaan, setiap ujian, hanyalah jalan menuju kedewasaan. Karena dengan izin Allah, yang lemah bisa menjadi kuat, yang kecil bisa menjadi besar, dan yang hina bisa diangkat derajatnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Maka, jangan pernah remehkan orang lain. Dan jangan pernah berhenti berusaha, karena siapapun bisa berubah, bila ia mau. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.